Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita dalam mata pelajaran PKN. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ibu berharap agar materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan pertama kalian sudah paham dan menguasai. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan membahas materi materi yang kita akan bahas hari ini adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi lebih dalam, terlebih dahulu Ibu akan menginformasikan apa KD atau kompetensi dasar terkait materi kita hari ini. Kompetensi dasar terkait materi kita hari ini yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran terkait materi kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran terkait materi kita hari ini, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi supaya kita lebih memahami. Yang pertama kita akan bahas atau yang kita harus ketahui yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu Pancasila diterima sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya hakikat ideologi terbuka. Beberapa pendapat para pakar memberikan definisi ideologi, di antaranya yang pertama adalah menurut Serjanto Poespowardoyo mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berikutnya, menurut Mubiarto mengemukakan ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat
yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Sekarang, dengan hakikat ideologi terbuka, kita bisa lihat bagaimana Pancasila itu sebagai ideologi negara, yaitu merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat ciri khas ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana tadi kita sudah membahas hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Artinya dari sila pertama sampai sila ke-5, itu yang dimaksud dengan nilai dasar. Kemudian yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai praksis. Yang mana yang dimaksud dengan nilai praksis yaitu realisasi atau perwujudan atau pelaksanaan dari nilai-nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Di antaranya, yang pertama, dimensi idealisme, yaitu menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi normatif, yaitu mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau hukum yang jelas. Kemudian yang terakhir, dimensi realitas, yaitu mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita bahas hari ini. Ibu berharap kalian catat baik-baik, kemudian pelajari baik-baik. Ibu berharap kalian semua bisa menjelaskan, menguasai dengan baik, sehingga
tujuan pembelajaran kita hari ini dianggap berhasil. Sekian, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.